Pak Aswar, gimana Pak Aswar? Sehat kabarnya Pak Aswar? Ini Pak, ini kebetulan saya ada tugas dari guru penggerak Pak, terkait dengan wawancara tentang supervisi akademik, penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Mohon bantuan dari Bapak kiranya berkenan untuk membantu saya terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pak. Terkait dengan bisa jadi Pak, Iya, monggo. langsung saja nih Pak. Iya, monggo. Jadi Pak, untuk pertanyaan pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral itu? Jadi itu kan sebuah sesuatu yang diselesaikan antara dua identifikasi mana itu dilematika dan rujukan moral. Nah, kalau saya melihat dilematika dan rujukan moral itu identik dengan sesuatu hal yang menunjukkan benar atau salah. Benar atau salah, itu kan dari dilema etika, kemudian rujukan moral itu kan kadang yang namanya rujukan moral itu kan sebuah identik dengan sesuatu hal yang sifatnya itu kurang normatif yang berusaha untuk mempengaruhi kepada pimpinan agar apa yang dimaksudkan dari rujukan itu bisa diterima dan bisa dilakukan oleh para pimpinan untuk mempengaruhi, ya kan, mempengaruhi dari anak buahnya. Beda dengan yang namanya dilematika, itu kan sesuatu hal yang benar sebenarnya yang perlu penyelesaian. Terus yang pertanyaan nomor 2 Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi memang itu kita lakukan berdasarkan prosedur. Jadi ada langkah-langkah yang perlu kami lakukan di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut, ya, dari sesuatu hal yang memang mengandung nilai kebajikan. Nah, kemudian dari tadi diberikan ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi dari permasalahan ada, itulah kita harus mengetahui yang pertama kita melakukan identifikasi. Kemudian yang kedua itu yang terlibat di dalam permasalahan itu bukan saja ada utama, kedua dan ketiga identifikasi masalahnya siapa pelaku yang kemudian itu kita cari atau temukan bukti ataupun data-data, ya kan. Setelah itu baru kita lakukan validasi terkait dengan bukti-bukti itu benar atau enggak, datanya benar atau tidak, kan seperti itu. Nah, setelah bukti-bukti itu dimunculkan, kemudian apakah itu diperlukan sebuah atau seseorang yang sifatnya profesional, ya kan, untuk menentukan, ya kalau misal contoh ada saya tidak paham tentang benar apa itu melakukan itu ya masalah. Nah, setelah itu baru itu berarti kan namanya kan kita melibatkan seseorang yang ahli di bidangnya. Nah, itu baru kita bisa memutuskan. Jadi tetap melibatkan tenaga ahli yang memang untuk ya, memang itu harus melibatkan itu manakala dari bukti-bukti yang ada di situ, ya kan, untuk diperkuat dengan ahli, ya kan, pasal itu untuk bisa kita memutuskan apa yang terjadi. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya. Jadi kan gini, kita melihat sesuatu yang apa namanya dari dilema etika itu dia itu berpengaruhnya itu apa individu kelompok atau mungkin apa terkait dengan rasa keadilan itu kan mungkin tantangan tersendiri ya misal antara individu dan kelompok itu kan hal mana yang memiliki pengaruh makro ya kan itu sebagai tantangan. Betul. Kita mau memberikan sebuah kebijakan apa manakala hal tersebut itu bersentuhan antara individu dan kelompok atau mungkin juga terkait dengan rasa keadilan atau kasihan misal ditanya ya masalah seperti ini berarti kan itu sebuah tantangan tuh ya kan tanggungan karena kebutuhan di situ ya kan padahal gajinya minus misalnya ya kan berarti kan itu kan sebuah tantangan bagaimana kami sebagai untuk memutuskan untuk meng-ACC atau tidak. Namun di sisi lain kita harus identifikasi hal-hal yang ini tantangannya seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tantangannya itu ya yang terkait dengan hubungannya dengan antar individu atau kelompok. Iya, individu kelompok. Oh, individu antar individu mungkin ya Pak? Kalau individu antar individu mungkin secara persuasif masih bisa kita antisipasi. Dan namun ketika individu dengan kelompok itu kan banyak orang gitu, ya kan? Itu kan tantangan besar itu bagaimana untuk tetap menjaga sebuah kondusivitas di dalam satu lingkungan. Dan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung begitu yang kita hadapi itu seperti apa. Manakala tidak membutuhkan sebuah bukti-bukti data-data pemberantasan kita bisa manakala membutuhkan pihak lain ya kan sebuah permasalahan yang memang harus dicek terlebih dahulu oleh pihak lain berarti kita punya waktu ya kan ada waktu jadi tergantung dari permasalahan dilemanya itu berkaitan dengan secara individu personal atau secara kelompok gitu jadi ada jadwal khusus ya. Dan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas kami juga membutuhkan seseorang dalam rangka mengidentifikasi atau pencarian bukti yang pertama dari tim dari wakil kami ya kan kita ketika kami menjelaskan suatu masalah contoh terkait dengan PM kami kan tidak bisa serta-merta langsung memberikan sebuah pembinaan masalah tersebut hanya sebuah informasi desa karena itu ada data-data konkret yang mendukung di sini. Nah, kami membutuhkan orang-orang itu dalam proses pencarian. Ada membutuhkan seseorang gitu ya terkait untuk pengambilan data yang ya dalam rangka untuk dasar pengambilan kesimpulan. Dan pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi dari pengalaman itu dalam waktu itu bagaimana melihat dari dampak jadi bagaimana kita memberikan sebuah kebijakan keputusan itu kita melihat dampak negatif yang seperti itu jadi yang sifatnya merugikan banyak pihak kita akan dalam pengambilan itu adalah pelajaran yang kami ambil jadi harus melihat seberapa besar sih dampak ketika kita mengambil sebuah keputusan sehingga akan dampaknya. Jadi artinya dalam mengambil keputusan Bapak akan mempertimbangkan
lebih kepada manfaat untuk orang banyaknya, betul, manfaat orang banyak. Dan tentunya tadi sampaikan ada kami semua berbasis data nih, betul, hanya sekedar opini atau pendapat ya, dan itu berpihak untuk skalanya makro gitu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, karena sudah diberi kesempatan saya untuk mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di 3.1. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk saya dan untuk peserta didik bermain. Terima kasih nih Pak. Oke. Sore Pak Dik, bagaimana kabarnya? Selamat sore juga, alhamdulillah baik. Baik Pak Dik, masih semangat nih Pak Dik ya? Semangat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak Dik, karena baru kita sempat ketemu ini udah sore, padahal harus waktunya pulang, tapi mohon maaf nih ganggu waktunya panjenengan. Mengingat kemarin kita sudah WA, kata jenengan sore ya, sore lah, oke. Nah, begini Pak Edi, terkait dengan ini kan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, di situ kami ada tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan, di mana tugasnya itu adalah wawancara terhadap pimpinan yang ada di sekolah. Nah, kebetulan tadi sudah dengan kepala sekolah, dan ini saya wawancara dengan wakil kepala sekolah. Nah, khususnya Pak Edi, yaitu wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Gini Pak Edi, begitu Pak Edi. Kiranya berkenan nih Pak Edi untuk diwawancara nih. Oh, siap. Nah, adapun beberapa ini Pak Edi, pertanyaan yang saya mau tanyakan ke panjenengan terkait dengan tugas tersebut. Yang pertama Pak Edi, selama ini bagaimana Pak Edi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Edi? Kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Atau bujukan moral. Atau bujukan moral. Jadi untuk menyelesaikan atau suatu permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral, itu biasanya saya menerapkan yang berbasis pada prinsip etika, kemudian berbasis pada konflik nilai, itu kan perlu penyelesaian ya. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan konsekuensi moral. Konsekuensi moral. Ya, dari setiap keputusan yang diambil itu kan kita harus pertimbangkan konsekuensi moral bagi permasalahan yang sedang kita hadapi. Oke. Lanjut pertanyaan kedua Pak Edi. Ya. Selama ini bagaimana Pak Edi menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan nilai Pak Edi. Sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang sama-sama mengandung. Jadi keputusan yang dua-duanya ini mempunyai kepentingan yang sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk menghadapi permasalahan yang seperti itu, maka langkah yang bisa saya lakukan itu adalah berdasarkan pada pendekatan atau berprinsip pada asas kejujuran. Kejujuran dari yang kaitannya dengan permasalahan itu tadi, kemudian mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain kejujuran tadi, mungkin kaitannya dengan keadilan, kemudian kemanfaatan untuk siswa ya. Jadi apakah itu kan arahnya sama-sama baik, sehingga kalau kita lihat arahnya berbasis pada kejujuran pada berarti kemanfaatan. Dan yang ketiga Pak Edi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Edi lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam penyelesaian
Ya, permasalahan ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya harus mengumpulkan atau mencari informasi. Oke. Itu kan permasalahan, berarti yang pertama digali harus ada informasi yang Ya. masuk dulu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi Oke. nilai-nilai dari kasus tersebut ya, apakah yang kaitannya dengan yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, tentunya melibatkan pihak-pihak terkait. Oke. Karangul, kita melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kemudian kita harus juga melihat kaitannya dengan dampak dari permasalahan tersebut, terutama kepada siswa dampak. Oke. Dan yang terakhir, kemudian memutuskan dengan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di sekolah. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Edi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk mensikapi kasus-kasus seperti itu, langkah yang saya ambil biasanya melakukan diskusi dengan pihak-pihak lain yang terkait, kemudian kita musyawarahkan jalan langkah yang terbaik untuk keputusan yang efektif dan solutif seperti apa, itu supaya membawa konsistensi pada keputusan yang diambil tersebut. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya biasanya adalah adanya tuntutan bagaimana suatu permasalahan itu kalau bisa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu harus segera diputuskan atau dicari solusinya. Sementara kita dalam proses untuk mengambil keputusan itu tidak bisa terburu-buru, tapi harus menggali informasi-informasi dari pihak lain sebelum itu menjadi sebuah keputusan. Nah, itu tantangannya di situ. Di sisi lain ada yang supaya cepat bisa diselesaikan solusi, tapi kita juga harus tidak gegabah dalam keputusan. Dan bahan berikutnya, apakah Pak Edi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Edi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Pak Edi jalankan? Kalau sekiranya kasus-kasus atau keputusan yang berhubungan dilema etika itu sekiranya itu bisa berbasis pada kebijakan, artinya permasalahan itu bisa segera dieksekusi, maka itu saya biasanya langsung membuat sebuah keputusan. Tetapi manakala permasalahan itu perlu merangkul semua pihak, tentunya saya akan melakukan langkah-langkah terutama untuk melakukan semacam koordinasi dengan staf pimpinan yang lain, diagendakan untuk jadwal tertentu, kemudian di dalam pertemuan itu kita bahas untuk mencari satu kesepakatan sehingga keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan secara kolektif di tingkat sekolah. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Edi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Biasanya untuk menangani suatu permasalahan seperti itu, saya mendapat motivasi atau semacam arahan dari teman-teman yang lebih senior dan lebih paham dengan permasalahan tersebut, sehingga di dalam mengambil suatu keputusan itu paling tidak saya mendapatkan semacam gambaran atau acuan dari orang-orang yang memiliki kemampuan. Kemudian yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan ini Pak Edi, yang tadi jenengan utarakan, pembelajaran apa yang dapat Pak Edi petik dari pengalaman Pak Edi dalam mengambil keputusan dilema etika?
Oh, untuk pengalaman yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan D5 etika, maka hikmah yang bisa saya ambil adalah ketika di dalam menangani suatu permasalahan atau suatu kasus itu kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus bisa merangkul semua elemen yang ada di sekolah sehingga keputusan yang kita ambil itu paling tidak membawa nilai kemanfaatan bagi siswa didik, peserta peserta didik. didik kita, sehingga itu nanti keputusannya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menjadi maupun kebaikan untuk siswa. Memang di kurikulum Merdeka juga kan mengedepankan bagaimana cara layanan pembelajaran itu berpihak pada peserta didik. Jadi akan perlu merangkul semua komponen yang ada. Oke. Begitu Pak Edi, terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawabannya. Oke, sama-sama, terima kasih juga. Semoga membawa manfaat untuk Amin. saya dan juga Amin. membawa manfaat untuk peserta didik. Amin. Peserta didik, dan mohon maaf sekali karena sudah mengganggu waktu luangnya Pak Edi untuk bisa wawancara dengan saya. Siap. Mudah-mudahan barangkali nanti saya juga ada wawancara lagi, siap Pak Edi? Siap. Oke, terima kasih waktunya Pak Edi. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Edi. Oke, Terima kasih silakan, banyak. silakan. Mohon maaf atas segala waktunya. Selamat siang Bu Afi. Selamat siang, Ketemu Pak. lagi dengan saya ini Bu Afi. Kait dengan ini kalau kemarin ini terkait dengan ini Bu Afi, saya ada tugas terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, kebetulan dengan ini kan adalah pimpinan di sini, yaitu sebagai pimpinan jurusan, ya, di jurusan akuntansi, yaitu kepala program akuntansi. Nah, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke panjenengan ini Bu Afi terkait dengan pengambilan keputusan yang dengan ambil gitu. Pertanyaan ini yang pertama Bu Afi, selama ini bagaimana Bu Afi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Ya, jadi saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah konflik nilai, kedua adalah konsekuensi moral, yang ketiga adalah prinsip etika, yang keempat adalah intuisi moral. Intuisi moral gitu ya. Oke, nah terus selama ini bagaimana Bu Afi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Afi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, saya berusaha untuk memahami semua sisi, mencari informasi dan perspektif dari semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian saya mencari solusi dengan berkompromi, kemudian berkonsultasi dengan pihak yang berwenang. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bu Afi lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasanya saya lakukan dalam menangani dilema etika ini, yang pertama saya identifikasi masalahnya, kemudian saya kumpulkan informasi-informasi terkait dengan masalah tersebut, saya analisis masalahnya, kemudian saya cari solusinya, terus saya implementasikan solusi yang sudah saya dapatkan, kemudian dari implementasi itu saya evaluasi apakah sudah tepat atau belum. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Afi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika. Itu yang pertama berpikir kritis, kemudian empati, kemudian komunikasi. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bu Afi hadapi di sekolah? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini yang pertama adalah tekanan sosial, tekanan dari teman, dari keluarga, dari lingkungan sekitar untuk pengambilan keputusan yang tidak etis. Kemudian konflik kepentingan, adanya konflik kepentingan antara nilai-nilai yang dianut dengan kepentingan pribadi. Terus kemudian kurangnya informasi, terus yang terakhir ketidakpastian. Jadi kesulitan dalam memprediksi konsekuensi dari setiap pilihan. Kemudian apakah Bu Afi memiliki sebuah tata ala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bu Afi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang sudah Bu Afi jalankan? Jadi saya tidak memiliki tata ala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Setiap kasus itu kan memiliki karakteristik atau kompleksitas yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang menyesuaikan masalahnya. Namun saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan adil. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Afi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Beberapa faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam menangani kasus atau mengambil keputusan mengenai masalah dilema etika ini. Yang pertama, saya perlu dukungan dari kolega. Yang pertama, dukungan dari rekan kerja agar bisa mendukung saya menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian kepala sekolah terutama sebagai pimpinan, kemudian guru senior yang punya pengalaman yang lebih dari saya. Kemudian pengetahuan tentang etika, pengetahuan tentang prinsip-prinsip etika dan kode etik yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman dalam menangani kasus dilema etika sebelumnya. Dan pertanyaan terakhir nih Bu Afi, dari semua hal yang tadi telah disampaikan panjenengan, kira-kira nih pembelajaran apa yang Bu Afi dapatkan atau petik dari pengalaman Bu Afi mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan permasalahan dilema etika ini, saya belajar bahwa tidak ada solusi yang sempurna. Yang kedua, pentingnya kompromi. Jadi kompromi ini adalah kunci untuk mencapai solusi yang adil dan etis. Kemudian pentingnya bersikap jujur. Ya, karena kejujuran dan integritas adalah nilai yang penting dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, pentingnya belajar dari kesalahan. Dari kesalahan itu kita bisa belajar biar lebih baik dan lebih baik lagi. Oke Bu Afi, itu mungkin beberapa pertanyaan sudah saya lontarkan terkait dengan pengambilan keputusan, ya, terkait dengan Bu Afi yang menjabat sebagai kepala program jurusan di akuntansi keuangan dan lembaga. Terima kasih Bu Afi atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat
untuk peserta didik nih, Bu Afi nih, karena memang dilema etika itu sering terjadi di kita sehari-hari terkait dengan benturan antara individu dan kelompok ataupun terkait yaitu tadi antara benar dan benar atau benar dan salah. Oke, terima kasih Bu Afi atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya mohon izin pamit dulu nih. Terima kasih atas waktunya. Terus Bu Afi. Terima kasih. Sama-sama Pak.